Target Tipikor TV Streaming Bangka Belitung. Sudah melaksanakan subsistem sosial yang diwajibkan bagi perusahaan. Salah satu contoh mungkin terkait dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, adat istiadat, juga memenuhi fasilitas untuk masyarakat. Dijawab saja nggak apa-apa. Jadi kalau kurang lebihnya nanti kita ini. Silakan Bapak. Sudah ada Pak. Oke, sudah ada ya Pak? Ya. Oke, nanti kita tanya. Untuk fasilitas Bapak memfasilitasi 20% itu sudah dilakukan belum? Fasilitasi dalam hal ini kita sedang bangun kebun plasma seluas 1,497 hektar. Dan dalam proses untuk pembangunan dari pengajuan desa dari 6 desa lebih kurang dalam hasil inventarisasi pengecekan lapangan 1.400 hektar lebih. Sekarang dalam proses kami koordinasi dengan dinas. Oke, sudah ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita luruskan. Jadi posisi saya di tengah-tengah saat ini. Mungkin masyarakat juga harus tahu yang namanya fasilitasi itu adalah di mana perusahaan memfasilitasi. Ya, memfasilitasi ketika ada lahannya maka perusahaan akan membangunkan. Kecuali tidak ada lahannya, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Disitulah ekonomi produktif yang bisa dijalankan. Nah ini yang hal-hal seperti ini harus dua-duanya punya mindset yang sama. Ya harus cara pandangnya sama. Kalau perusahaan cara pandangnya A, masyarakat cara pandangnya B, sampai kapanpun nggak ketemu. Ya. Jadi untuk itu kami membantu bahwa supaya masyarakat tahu juga yang namanya fasilitasi itu bisa dia membangunkan yang sesuai dengan kemampuan 20%. Tapi kalau tidak, mungkin dicari cara lain sehingga itu bisa dipenuhi. Nah sekarang saya tanya, untuk 20% lahan yang dimiliki masyarakat, apakah Bapak sudah berkomunikasi dengan Dinas Pertanian dan apakah lahan yang 20% itu didapat? Kalau didapat, apa yang sudah dilakukan? Kalau belum dan masyarakat tidak mempunyai, apa yang akan dilakukan di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Baik, izin Pak Pimpinan, untuk rencana pembangunan dalam bentuk wujud pembangunan kebun baru, kami sudah lakukan identifikasi dan survei awal terhadap lahan yang dimohon atau yang diajukan oleh dari 6 desa, itu lebih kurang 1.411 hektar dan mungkin ada potensi lebih dari itu. Kemudian terakhir kami sudah membuatkan surat resmi ke dinas mengkoordinasikan dalam rangka pelaksanaan atau pedoman terhadap Permentan 18/2021 di mana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar tersebut harus dikoordinasikan dengan dinas sampai nanti pelaksanaan pembangunannya. Nah, jadi sekarang tahapnya dalam persiapan sosialisasi dan pada akhirnya nanti pembuatan daftar CPCL. Demikian Bapak Pimpinan. Untuk di 7 desa, di 6 desa yang 6 desa sekarang yang sudah yang baru mengajukan 6 desa. 6 desa. Ya. Satu desa lagi mengapa belum mengajukan? Bukankah ada 7 desa? Seharusnya 7 desa, mengapa satu lagi belum? Kita tetap sosialisasi Pak untuk mungkin masih menunggu Pak dari Menunggu desa. ya. Oke. Siap. Pada prinsipnya Pak perusahaan kami setuju seperti yang Bapak Pimpinan sampaikan tadi. Apabila lahannya tersedia, kami biasanya siap dan bersedia untuk membangunkan atau mewujudkan kebun plasma masyarakat Pak. Oke, baik. Sekarang saya tanya, ada dari BPN sini hadir? Kami Bisa kita kasih deadline ya? segera saya lapor sekarang. Iya. Nah, ya kalau bisa kita sebelum musim hujan ini sudah ini kan lebih bagus lagi nanti pas tanam ya. Ya secepatnya ya Pak. Jadi artinya Bapak menunggu secepatnya ya. Nah, BPN ini secepatnya nih. Jadi mumpung ini belum musim hujan dan sebagainya kalau bisa secepatnya. Jadi tolong nanti mengapa kita perlu data dan peta poligon karena di situ akan dapat titiknya tuh. Karena titik awal yang namanya tadi kita lihat dari IUP-nya ada 12.242, tapi dalam kenyataannya dan sekarang juga diakui oleh perusahaan Prolesta itu cuma 11.337 hektar. Jadi ada lebih kurang 900 hektar ini di mana barangnya.
apakah ini masih dimiliki oleh perusahaan ataukah ada orang yang memang lahan awalnya ini memang ada, nah, tapi sekarang mungkin dikuasai orang perorangan. Ini yang perlu kita clearkan. Nah, ini tadi. Jadi yang ini yang harus data ini yang kita clearkan. Jadi kami perlu membuka data dari BPN. Nah, ini untuk masyarakat sebagai informasi. Yang namanya HGU itu kalau 250 hektar ke bawah, itu kewenangannya adalah provinsi BPN. Ya, 250 ke bawah ya. Tapi kalau dia sudah 250 ke atas itu adalah pusat. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apa gini-gini, nah saya duduk di sini adalah untuk mewakili di tengah-tengah itu sehingga masyarakat tahu. Jadi jangan kasihan juga nanti dikejar-kejar Pak Bupatinya, padahal Pak Bupatinya dia berkoordinasi dengan BPN dan BPN di sini juga kita kejar-kejar. Padahal mereka bisa cuma menerbitkan yang 250 itu. Lebih dari itu mereka harus konsultasi lagi ke pusat. Ya benar gitu Mas? Ya Pak. Izin Ya. Izin Pak Gubernur menambahkan. Nah tadi kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Kepala Kantor untuk terkait ketersediaan lahan plasma itu. Ini mungkin dananya dari dinas ya Pak, dari dinas pertanian. Kalau dari BPN itu terkait HGU-nya ya Pak? Ya. Dan bidang tanah yang terdaftar. Ya. Kita perlu HGU dan bidang tanah yang terdaftar sehingga nanti kita kecek di lapangan dapat tuh titik-titiknya. Nah, misalnya nanti yang terdaftar di sana memang benar waktu itu dari IUP-nya itu ada angka 12.242. Ternyata sampai selama ini yang dikuasai oleh Floresta cuma 11.337. Nah kita cari tuh kalau memang ada itu dan tanah itu belum dikuasai siapa-siapa, artinya inilah nanti rembuk yang akan kita lakukan kemana tanah ini kita buat, apakah tanah ini nanti kita serahkan kepada masyarakat yang akan dibangun oleh pihak Floresta atau seperti apa, sehingga kita nggak capek lagi cari lahan mana ya padahal ada lahannya. Nah itu ya Mas ya, kita butuh itu ya. Ini kalau bisa secepatnya. Jadi tentunya itu yang dilakukan. Karena apa? Karena memang tumpang tindih. Ternyata HGU-nya sudah sekian puluh tahun ke depan. Ya itu tadi. Ya kalau ditanya masyarakat tanya Pak Bupatinya nggak tahu. Karena memang yang buatnya itu di pusat seperti itu. Target Tipikor, berani mengungkap fakta demi hukum.